Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknik penulisan karya ilmiah dengan beberapa pembahasan, yaitu adalah penggunaan bahasa tulis ilmiah meliputi istilah, tata bahasa, praskologi, pengulangan kata, penyingkatan kata dan akronim, pemutusan kata ejaan, enumerasi, tanda tulis baca, kapitalisasi, aksentuasi, perangkaian, logika, dan efisiensi bahasa. Oke, kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu adalah tata bahasa. Tata bahasa yaitu adalah Paramasastra atau gramatika, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Ilmu ini merupakan bagian dari bidang ilmu yang mempelajari bahasa, yaitu linguistik. Tata bahasa Indonesia telah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu adalah praskologi atau fraseologi, yaitu adalah studi tentang ekspresi yang ditetapkan atau tetap, seperti idiom, kata kerja frasal, dan jenis unit leksikal multi kata lainnya, sering secara kolektif sebagai frase atau biasa disebut sebagai prase, di mana bagian-bagian komponen ekspresi mengambil makna lebih spesifik daripada atau tidak dapat diprediksi dari jumlah maknanya bila digunakan secara independen. Misalnya lelang Belanda terdiri dari kata Belanda, dari atau berkaitan dengan Belanda, dan lelang penjualan umum di mana barang dijual kepada penawar tertinggi, tetapi artinya bukan penjualan di Belanda di mana barang dijual kepada penawar tertinggi. Sebaliknya, frasa tersebut memiliki makna konvensional yang mengacu pada lelang apapun di mana alih-alih naik harganya jatuh. Masuk kepada poin yang ketiga, yaitu adalah pengulangan kata. Pengulangan kata yaitu adalah reduplikasi atau pengulangan, yaitu adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan peruluhan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah manis-manis, sayur-mayur, dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu dikenal reduplikasi berikut. Masuk kepada poin yang keempat, yaitu adalah peningkatan kata dan akronim, yaitu adalah singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilapalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilapalkan dengan sebagai suku kata. 3 singkatan yang terdiri atas huruf-huruf kecil, singkatan tersebut berasal dari huruf awal kata. Poin yang kelima yaitu adalah pemutusan kata ejaan. Indonesia telah mempunyai kaidah penulisan ejaan yang telah dibakukan, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau lebih kenal dengan istilah EYD. Kaidah ejaan tersebut tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dalam EYD dibahas secara lengkap tentang 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, 4. Penulisan unsur serapan. EYD tersebut telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Yang terakhir pada tahun 2009, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009. Ada beberapa kesalahan penulisan ejaan yang sering dilakukan oleh penulis karya ilmiah. Di antaranya, penulisan huruf kapital, penulisan kata dan partikel, pemakaian tanda baca, titik, titik 2, dan koma. Poin yang keenam yaitu adalah enumerasi atau enumerasi, yaitu adalah tata cara penomoran butir-butir permasalahan dalam penulisan makalah, skripsi, karya ilmiah, penelitian, dan lain sebagainya. Enumerasi adalah cara penomoran butir-butir pembicaraan dalam penulisan makalah. Berikut ada beberapa tata cara penomoran dalam penulisan makalah, yaitu judul, oleh, pendahuluan, pembahasan, penutup, judul, oleh, pendahuluan, pembahasan, penutup, atau judul, oleh, pendahuluan, pembahasan, penutup. Kalau diperhatikan, penomoran butir-butir pembicaraan dalam setiap gambar sistematika
makalah di atas dapat diketahui bahwa tata cara penomoran dalam penulisan makalah menyangkut penentuan tanda untuk menunjukkan urutan butir-butir pembicaraan. Selain itu, tata cara penomoran itu menyangkut penentuan cara mengurai bagian pembahasan. Oke, masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu adalah tanda tulis baca. Nah, jenis-jenis tanda tulis baca yaitu beserta fungsinya. Yang pertama yaitu adalah tanda titik. Fungsinya untuk mengakhiri kalimat berita atau pernyataan. Tanda koma, fungsinya untuk memisahkan kalimat setara. Tanda baca seru, fungsinya sebagai penutup dan penegas dalam kalimat perintah dan juga kalimat seruan yang menggambarkan ketidakpercayaan, kesungguhan atau rasa emosi. Tanda tanya, fungsinya untuk mengakhiri kalimat tanya. Sedangkan penggunaan tanda tanya di dalam kurung menandakan bahwa pernyataan yang mendahulunya disangsikan atau belum terbukti kebenarannya. Tanda titik koma fungsinya untuk memisahkan kalimat yang sejenis atau setara dan juga sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua berfungsi pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda hubung fungsinya untuk menulis kata ulang. Tanda petik fungsinya untuk mengapit judul syair, bab buku yang dipakai dalam kalimat karangan. Tanda petik tunggal fungsinya untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Tanda kurung fungsinya untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit kata atau kelompok kata yang sudah ada sebagai kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda garis miring digunakan untuk penomoran kode surat, nomor pada alamat penulisan tahun. Tanda elipsis berfungsi sebagai penanda adanya bagian kalimat yang dipotong atau dihilangkan. Tanda baca ini juga dapat digunakan untuk menandai bagian yang tidak selesai dalam suatu naskah drama dan dialog. Tanda kurung kurawal berfungsi sebagai penanda adanya bagian yang dikoreksi dari suatu kalimat. Dan yang terakhir yaitu adalah tanda garis miring berfungsi sebagai pengganti kata atau tanda baca. Ini juga biasa dipakai dalam penulisan nomor surat, alamat, dan penanda periode tahun tertentu. Oke, masuk kepada poin yang ke-8 yaitu adalah kapitalisasi. Atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, pada, untuk, bagi, ya, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Masuk kepada poin yang ke-8 yaitu ada aksentuasi, yaitu adalah pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata, pengutamaan, penitik beratan, penekanan contoh. Aksentuasi rencana pembangunan 5 tahun adalah pada masalah pertanian. Terus penempatan tekanan yang pada perangkat musik. Masuk kepada pembahasan yang ke-9 yaitu adalah perangkaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti perangkaian adalah penyusunan kata atau kalimat. Arti lainnya dari perangkaian adalah proses, cara, perbuatan merangkai. Ya, kepada poin yang terakhir yaitu adalah logika dan efisiensi bahasa. Merupakan alat dari proses pemikiran atau alat dari logika. Dapat dijelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari mempergunakan suatu teknik logika akan tergantung dari baik buruknya alat bahasa yang digunakan. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah atau efisiensi yaitu adalah apanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Efisiensi ini juga merupakan ketetapan cara atau usaha kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya, kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.